ketemu pertigaan itu tiba-tiba udah siap surprise. Apalagi kalau di tangga itu kondisi lagi hujan ya. Waduh. Ada satu momen gue ngeliat kok kayak muka ya. Ternyata nongkrong di puncak gunung, sengaja gitu ya, naik gunung sampai puncak sama teman, nongkrong, ngobrol, ngalor ngidul lah, pokoknya bahas apaan aja yang diomongin lah. Seru loh. Jadi beberapa minggu yang lalu tuh gue iseng aja sih, naik gunung ke daerah Bogor sih, nggak jauh. Berdua sama teman. Sampai puncak, kita buka nesting, ngopi, ngobrol, nggak terasa hampir 3 jam loh. Ternyata seru. Nih, dia nih videonya. Tonton ya sampai selesai. Ngopi bang. Mantep nih. Lu kenal Sukamakmur dari mana bang? Waktu itu jadi ada teman kampus lah ya, teman kampus, dia sukanya dulu tuh awalnya main-main ke Curug. Terus mereka mungkin eksplor ya, dulu awalnya kalau nggak salah seingatku mereka mainnya di Sentul. Teman-teman gua, teman-teman kampus angkatan lah zaman dulu, main Sentul. Mungkin mereka eksplor kali ya, temu Sukamakmur, coba banyak curug kan. Jadi, karena mereka basicnya suka main air. Oke, awalnya Curug. Iya. Nah, Udah ikut dah yuk kapan-kapan ya. Waktu itu akhirnya gue ikut dulu tuh ke Sentul, ikut lama-lama mereka eksplor, dapet Sukamakmur banyak nih di sini nih. oh mereka main di Sentul malah ya? Awalnya Pasti anak-anak yang mau Curug sih awalnya ya Sentul pasti awalnya. kan banyak tuh, ada Lui Hejo lah, apalah, Lui Bilik, Lui Liek, banyak lah banget emang. Nah habis itu mulai beranjak pada lari ke sini. Ya udah diajak sini waktu itu, terus nyobain bareng sama mereka itu ke Ciguntur. Oh, awalnya malah Ciguntur. Iya. Oh, iya. Kalau yang sama istri sama anak sama keluarga lah itu ini apa namanya, Gunung Kuta. Oh, Kuta. Pernah juga beberapa kali sama teman-teman kampus tuh, selain Ciguntur juga pernah ke Gunung Batu, terus ke mana lagi tuh, Gunung Luhur. Oh, Gunung Batu tuh yang kalau kita udah masuk kawasan Sukamakmur ini, kelihatan banget dia paling lancip. Iya. Dia paling lancip tuh. Wah, jelas banget itu sih. Iyalah. Tapi ya seru aja sih. Maksudnya ya nggak tahu ya, gue juga lagi seneng aja eksplor ke sini karena sebenarnya pengennya yang agak jauh. Jawa Tengah, Jawa Timur pengennya. Cuman kan karena keterbatasan waktu dan dipenuhi dengan rutinitas harian yang kayaknya susah nih buat ditinggalin. Kayaknya itu keluhan siapa aja sih. Semua orang kayaknya itu keluhan semua orang. Jadi ya udahlah, buat menuhin hasratnya udah kesini-sini aja. Toh banyak kan di Sukamakmur ini, Iya, banyak banget. Semenjak kayaknya gue juga dulu zaman-zaman dulu naik gunung kayaknya belum pernah dengar gitu kan. Sama sih. Gue malah baru kali ini nginjek Sukamakmur nih. Baru ini Gunung Pakuan ini pertama kali gue dari Sukamakmur ini. Gue malah taunya dari lu. Sumpah, Sukamakmur yang nggak terduga, nggak taunya ya kita jalan dikit atau base camp A, jalan dikit base camp B, mepet-mepet. Ya dari Jakarta juga kebilangnya cuma 2 jam ya. Ya, 1,5 jam atau 2 jam ya. Nggak jauh lah. Dari Jakarta juga jalannya udah dicor semua, udah aspal semua, udah ya paling dari mulai apa namanya, mulai masuk ke arah base campnya yang masih agak rusak, batu-batu lah. Batu-batu, masih tanah.
lebih hati-hati. Iya. Skill mengendarai itu harus diuji coba di situ. Licin sumpah, tanahnya licin banget, apalagi ditambah nanjak batu-batu. Wah, kalau nggak ada yang mau ngalah mah Iya, susah. Emang kaget sih ya, tadi pas di bawah nggak taunya rame juga. Pas banget kita datang sini libur panjang hitungannya kan. iya, soalnya Jumat, kemarin Sabtu, Minggu. Jumat libur ya, tanggal Jumat merah. libur, tanggal merah, tanggal 1 Mei hari buruh. Hari buruh. Pas banget. Lu nggak demo? Apa yang gue demoin? Ini lumayan sih untuk dia latihan kalau nggak mau yang terlalu lama. Cuma kita tadi start dari jam 11 ya. Kita start jam 11, Di sini jam 12. Di sini jam 12 ya karena lamanya ya karena gantian. Tadi yang di jalur bawah ya. Satu Jadi spot sebenarnya 45 menit 45 menit sebenarnya. di info di basecamp 45 menit. Iya, tapi karena di jalurnya licin, ada jalur yang licin ya, Ada yang licin, yang harus gantian. harus bergantian. Kalau di video dilihat tadi yang model tangga tuh, Ya, itu licin banget, makanya harus bergantian. Ya kita lama nunggu di situ. Iya. Bergantian makanya. Lumayan sih untuk pemanasan. Iya, biar nggak kaku-kaku banget badan. Udah lama banget nggak naik. Gue terakhir naik tuh 2019 bang. Lama banget. Sekarang 2026. Oh iya lagi. Udah kelamaan puasa nanjak. Iya. Karena kenapa gue puasa nanjak? Kenapa? Biasa ya keluhan pendaki lain, barang dipinjem, goib barangnya. Penyakit lama itu. Penyakit lama. Ya keluhan semua pendaki pasti pernah ngalamin. Woi pinjem ini dong. Diminta, wah iya kemana ya? Nggak balik. Satu set udah tuh sampai sepatu. Nggak balik. Mulai lagi dari nol ngumpulin. Iyalah. Pelan-pelan lagi. Kita terakhir naik bareng kapan bang ya? 2018 kita ya. Lupa gue Rinjani itu berapa? Rinjani seingat gue 2018 kita. Ya mungkin itu. Itu dia. Ini juga kita rencana dadakan. Baru jadi deal semalam abis maghrib. Ya udah yuk jalan. Oke, ayo gas. Anak-anak nih ada yang ikut? Nggak ada ya, nggak ada. Oh ya udah ayo deh. Tapi gue nggak ada ini ya. Itu masih mending lah. Ya. Ini enggak. Gue mau gunungnya susah-susah aja, belagu banget itu satu orang itu tuh. Siapa sih? Nggak mau gue sebut namanya, ntar marah orangnya. Ntar aja, pasti orangnya komen di bawah nih pasti. Nah, komen yang merasa ngomong gitu komen ya. Ntar ada dah pokoknya. Di base campnya kebilang cukup ramai tadi. Ramai. Pakuan cukup ramai base campnya. Kita aja parkirnya tuh parkir motor ya di apa sebelahnya? Gunung Bundar di sebelahnya. Kita jalan sedikit sekitar 5 menit sampai base camp Pakuan. Kita sampai situ ya memang ramai banget parkirannya. Banyak yang tendaan di samping danaunya. Iya. Jadi kalau buat yang mau kesini tapi tak begitu ramai ya udah parkirnya di Bundar berarti. Iya. Mobil bisa masuk. Masuk mobil. Banyak kok di mobil. Banyak banget mobil. Ya cuma gitu. Balik lagi ke skill bisa atau enggak. Pede atau enggak bawanya. Iya. Karena jalannya cukup tricky. Licin banget. Sumpah. Jadi menurut lu gimana bang trek Gunung Pakuan ini? Kalau menurut gua treknya lumayannya dalam artian dari mulai pertigaan. Jadi tadi kan ada pertigaan tuh. Pertigaan yang mau curug ya? Iya, jadi kan kalau dari bawah tuh kan ada ketemu pertigaan di tengah-tengah itu, kalau ke kiri ke curug Pakuan, ke kanan ke puncak. Nah, mulai kalau dari bawah dari base camp sampai ke pertigaan itu aman. Jalurnya landai ya. Iya. Nah, dari mulai situ
sudah mulai sampai atas, sampai puncak, nge-track terus. Sempet dikasih bonus. Iya, bonus cuma nggak. Ya tapi gini maksudnya, dengan jalur yang ada landainya, ada nge-tracknya, menurut gua masih asik-asik aja sih. Masih asik. Maksudnya masih terbilang ramah lah. Cuma Terbilang memang ramah. tracknya yang di sini aja yang agak kurang. Mm-mm. Walaupun sebenarnya mungkin bukan mungkin tapi bisa dilewatin. Cuman effort aja. Effort banget. Ini cukup menantang sih. Kalau mungkin yang bawa anak, mungkin anak tadi beberapa anak kecil masih naik ya. Iya. Kalau bawa anak tergantung anaknya. Kalau anaknya yang memang basicnya cengengan atau cepet ngeluh, capek, ya mungkin sebagai orang tuanya pasti akan lebih effort banget. Iya, itu dia. Tapi kalau yang anaknya kagak yang bader lah, bader yang suka selalu lari-lari sana terus, sini, iya. dia berani banget. Itu mungkin masih lebih aman. Oke. Artinya nggak harus selalu pasti minta gendong, nggak harus selalu ini itu. Wah, itu ya harus dipertimbangkan lagi lah kalau yang mau bawa anak ya. Iya, betul. Karena ada ya kita nemuin 1-2 anak ya ketemu tangga itu takut. Iya, tadi ada yang akhirnya nggak jadi naik ya. Nggak jadi naik, bareng ibunya nungguin di bawah tangga itu ya nangis. Nggak mau naik, ya udah karena takut ya balik lagi anaknya berani atau enggak ya. Dan pengawasan orang tuanya. Iya, pengawasan orang tuanya, karena cukup licin banget sih. Licin memang licin. Yang dewasa aja susah sih. Iya, apalagi anak-anak, sumpah. Itu doang di situ obstacle yang paling lumayan itu, menantang itu. Sisanya ya masih wajar. Tanjakan wajarnya ya dengkul ke dada kan ya. Ya tapi kan nggak panjang. Nggak panjang. Sampai sini tadi terik, panas. Ini dikasih kabut, kita tembok lagi. Kangen suasana kayak gini, sunyi. Iya. Emang ini yang dicari. Iya. Tadi agak mikir lagi sih pas sampai sini, waduh rame banget lagi. Tapi untungnya ramenya itu di camp areanya aja di bawah. Camping ground. Camping ground emang rame banget karena mungkin long weekend ya. Iya benar sih. Nggak tahu juga sih kalau weekend biasa mungkin nggak rame, tapi mungkin nggak ramai tadi mungkin. Iya. Nyampe sini sih ya cukup ramai, cuma nggak sesek ya. Iya. Nggak sesek. Kita masih dapat spot ini, masih bisa ngopi, buka kompor malah. Iya. Jadi ntar mau ke Curug. Bebas. Mau ke Curug Pak? Gas aja lah. Cek aja dulu. Boleh. Cek aja dulu ntar. Kayaknya beberapa kali gue akan ngontek lu dah buat naik lagi. Lu masih banyak kan Sukamakmur yang belum? Masih. Nah, gue juga mau explore Sukamakmur juga sih. Yang lu belum ya ayo gue. Kalau lu yang udah ntar gue sendiri. Iya. Boleh. Tapi Bini nggak mau ikut tadi? Enggak. Ya lagi pengen di rumah katanya. Tadi kan gue jalan masih ada molor. Anakku masih molor, Bini masih molor. Iya, kita jalan jam berapa ya? Jam 7-an ya? Iya. Jam 7 jalan. Nyampe sini karena nyantai banget jalannya. Jam 10 lewat lah. 10. Ya jam 10 lewat lah. Iya. Pengen ke Gede lagi nih gue bang. Tapi gue nggak mau lewat Cibodas lagi. Aku pengennya Pangrango. Cibodas tapi. Tapi kalau salah Bintana lu mau lagi? Mau. Kalau misalkan berdua nggak boleh kan? Oh iya, minimal bertiga, sorry. Iya. Minimal bertiga.
Oh iya ya. Tapi dulu ada yang ngetrik tuh bang. Kenapa? Ada yang sempat ngetrik Ngetrik petugasnya. ah Jadi pas gua gede lewat Cibodas, bertiga, bapak-bapak dua, anak-anak ya sekitar umur 7-10 tahun lah, gua lupa. Naik pas kan ada pecahan yang kesini ke Gede Pangrango, yang sini ke Curug ya, ke kanan. Pecahan setelah jembatan lewat Cibodas. ya kan. Panjangcangan. Panjangcangan. Nah pas di pecahan itu salah satu bapak-bapak itu turun. Jadi emang yang mau naik tuh si bapak ini sama anaknya, cuma nggak boleh berdua. Akhirnya omnya diajak, nggak boleh nih pak berdua gini-gini. Ya udah, omnya mau nganterin sampai dalam. Sampai situ baru balik lagi. Ngetriknya gitu. Wah bisa banget ya. Iya bisa, diakalin mah bisa. Makanya gue ketemunya tuh pas di kandang badak. Berdua doang, bukan iya, bertiga. Tenda gue sebelahan sama dia kan. Gue bertiga sama temen gue berdua. Nah kita lagi masak, si bapak-bapak ini lewat sama anaknya. Wah pak, nenda sini, bla bla bla, ngobrol lah kayak biasa. Iya, ini berdua doang pak. Iya berdua. Ah emang boleh pak, kita tanya gitu kan. Ya sebetulnya nggak boleh, cuma gini yang kayak tadi gue ceritain kan. Waduh, oh gitu caranya. Bisa ya. Bisa. Oh bisa. Iya soalnya anak pengen banget nih, makanya saya ajak. Oh ya biar dia kenal juga malam kayak gitu ya. Oke sih. Ini kalau jalur sini nih Pangrango versi kecil ya? Iya. Ya. Ini Pangrango versi kecil nih, Gunung Pakuan ini nih. Tak pas tanjakannya. Versi pendek. Sorry. Iya. Ya begitulah jalurnya Pangrango kurang lebih. Iya, itu dia. Cuma yang nggak selebat Pangrango kan lebat banget. Kalau ini masih banyak banget yang terbuka. Itu lumayan lah, nyari keringet. Banyak tadi ibu-ibu naik juga, kaget bisa sampai atas. Ibu-ibu banyak yang sekarang banyak yang ke gunung-gunung Sukamakmur, yang gunung sehari pulang balik ya. Banyak sekarang, banyak banget peminatnya, makanya pada buka lah Sukamakmur nih. Karena kan dulu memang nggak pernah kedengeran namanya kan. Nah baru-baru nggak tahu beberapa tahun terakhir tuh kok gue juga sebenarnya baru mulai denger aja sih Sukamakmur banyak ternyata ya. Kata gue ya udahlah, boleh lah, coba iseng-iseng explorein. Toh juga nggak jauh dari rumah kan. Iya sih, deket banget, nggak ngabisin waktu seharian. Iya ya paling sore udah sampai rumah. Iya. Yang pertama kali gue denger tuh Gunung Luhur dari video lu yang sebelumnya. Oh ya, ada Gunung Luhur, gue pernah bikin videonya. Oke, dia cakep bunga-bunga itu. Bunganya iya banyak banget. Karena ternyata bunga-bunganya itu memang ditanam sama warga, memang diurus sama mereka. Jadi ladang bunga itu. Nah apa namanya, dan itu dijual begitu panen, bunganya udah mekar-mekar, dipetik-petikin sama mereka tuh dijual. Jadi dirangkai sama mereka. Kayak karangan bunga. Karangan bunga. Iya, bentuk begitu, bunga berbentuk kayak kalau di Bromo kan kayak Edelweiss ya. Bromo Edelweiss. Kalau ini bunga apa namanya lupa gue. Bagus-bagus sih emang, gue lihat dari foto-foto videonya. Emang jadi lahan wisata sih, emang bagus banget. Iya. Wisata keluarga itu. Tapi Gunung Luhur sama gunung ini 1-10, Gunung Luhur berapa? Apanya nih? Kesulitannya, sorry. Tingkat kesulitannya kalau Gunung Luhur tuh tantangannya blok. Tanahnya blok. Dari bawah sampai atas blok. Udah pasti itu tanah mulu sampai betis. Iya. Tanahnya blok banget dah kata gua. Dari mulai start dari bawah tuh. Ya start batu-batu, begitu masuk gerbangnya gitu kan, gerbang pendakiannya gitu kan. Udah dari situ ke atas udah blok semua. Mau kondisi saat itu lagi. Terus kalau di Gunung Luhur bisa ngecamp di atas, ada memang buat tempat area campnya. Lahannya kebuka banget, tapi masalahnya kalau lu ngecamp di pos 4
Di atasnya pos 4, jadi pos 4 atasan dikit ada lahan camp kebuka banget. Oke. Kalau menurut gua camp di lahan terbuka oke secara view, tapi secara faktor alam yang lainnya kalau gua sih ngerasa keganggu ya. Maksudnya tuh gini, angin, Oh ya, angin. hujan, kalau hujan biasa, kalau badai hujan campur angin kan ribet. Nggak ada penghalang lagi. Iya, nggak ada Angin aling-alingan. Tenda Langsung kita iya. Kalau lu nggak kuat-kuat banget pasaknya, nggak pinter-pinter banget masang resit, masang tendanya mah terbang udah. iya bisa terbang lah, bisa apalah. Jadi nggak enjoy gitu maksud gua. Ya Kalau view cakep karena kebuka kan, buka los gitu kan. Sejauh-jauh mata lu memandang gitu. Kalau cuaca cerah. Iya. Dan nggak enak lagi kalau di lahan terbuka. Kalau tadi kan faktor hujan angin. Terus begitu juga kalau pas siang, kalau panas terik banget. Terik banget. Wah, sauna itu di tenda, Bang. Makanya itu yang aduh. Kayaknya kalau gua ya nggak tahu kalau tiap orang beda-beda ya. Kalau gua sih kayaknya kurang serk aja gua kalau ngecamp di area kebuka gitu kalau gua. Kalau paling nggak ada pohon lah. Iya, seenggaknya. Minimal. Yang ngalangin angin. Iya. Nggak harus pohon gede-gede banget juga, tapi semak. Ya minimal ada pohon sekitaran kita. Kalau Gunung Pakuan? Nah, kalau Pakuan ini sekarang ini kalau menurut gua tingkat kesulitannya tuh masih standar. Cuman obstacle-nya satu doang, tadi itu doang udah. Sisanya masih wajar kalau menurut gua. Tangga licin itu ya? Iya, karena dari bawah itu kan jalurnya landai. Dari mulai pertigaan aja ke atas yang lumayan. Jarak tempuhnya tuh sekitar kurang lebih 20 sampai 30 menit lah dari situ sampai puncak. Sampai puncak. Iya, karena dari situ ke bawah tuh 20 menitan. Oke. Sekitar 20 sampai 30 menitan lah dari pertigaan sampai base camp ke pertigaan ke puncak. Jadi ibaratnya tuh pertigaan itu ibaratnya kayak tengah-tengah lah. Nah itu perbatasannya tuh. Iya. Itu dari bawah landai, ketemu pertigaan itu tiba-tiba udah siap surprise. surprise jalurnya. Ya, karena kita juga kaget ya. Iya. Tiba-tiba wah nemu tangga gini. Kita coba kolicin. Apalagi kalau di tangga itu kondisi lagi hujan ya. Waduh, curug itu bang. Kayaknya curug itu. Aliran air pasti itu. becek, blok. Ya, kalau bisa dibilang berarti kalau luhur itu 1 sampai 10 itu masih 1 sampai 10 tuh kalau di luhur tuh mungkin gua tingkat kesulitannya 5. Ya 5 6 lah. 5 6. Sama sini sih sebenarnya. Tapi kalau sini kalau itu kan kalau ini mungkin lebih agak di bawahnya dikit lah. 4 5 lah kalau ini karena cuma satu obstacle itu yang lumayan. Sisanya ini. Kalau luhur kan dari bawah sampai atas blok. Masalahnya blok kalau dia yang ngehambat. Iya, jadi jalan lu agak berat lah karena blok. Lu harus milih pijakan. Siap. Udah nggak pernah bikin konten ini lagi bang? Ini cerita-cerita mistis atau cerita apa? Susah sumbernya. Masa gue mau bikin fiksi, males ah. Iya, jangan fiksi lah, yang real aja. Iya, yang kisah nyata aja. Kalau ada bahan materinya sih bisa aja gue mau bikinin. Mau banget malah gue bikin storytelling kan paling. Pengalaman lu? Nggak ada. Pengalaman mistis gitu? Nggak ada. Jadi gue pernah beberapa mistis itu kan kadang-kadang menyebutkan dia ngelihat ini ngelihat itu gitu kan. Nah gue pernah mencoba membuktikan itu. Jadi ada satu momen gue waktu yang gue bilang gue ke Gunung Gede lewat Salabintana sama teman-teman kantor itu. Jadi gue berempat saat itu. Dari bawah tuh emang pagi. Target kita itu pos Ciletik. Ya, Ciletik tuh pos terakhir sebelum Surken. Oke. Target kita di situ karena kenapa? Di situ ada air. Mata airnya. Iya, ada aliran air ya, kita bisa ambil dari situ lah. Nah, dari bawah tuh emang pagi. Karena 4 orang ini, gue berempat ini kemampuan fisiknya kan beda-beda. Beda-beda. Ada yang jalannya bisa
cepet, ada yang lambat. Iya. Udah gue bilang nggak apa-apa, jalan aja. Akhirnya jalan bareng kita tuh sampai di pos sebelum Ciletik tuh Cigeber. Cigeber ya. Cigeber itu sudah jam 4 sore. Gue bilang jam 4 sore, jam 3. Oh, jam 3 sore. Jam 3 sore. Dan kita belum makan siang. Oke. Makan dulu lah, gue bilang gitu. Karena kita masih satu pos lagi dan jaraknya lumayan, gue bilang. Karena kan gue sebelumnya sudah pernah. Jadi gue tahu. Oh, iya. Jadi gue tahu maksudnya jarak antar pos ke pos tuh jaraknya lumayan gue tahu. Berarti cerita ini di tahun 2000? Video ini 2000 berapa ya? Belum lama. 2000, sekarang 2026, jadi sekitar 2023, 2024 lah. Oh, oke. Kurang lebih di situ. Nah, terus makan dulu, makan di Cigeber. Makan itu kita bawa nasi bungkus dari bawah untuk mempersingkat aja sih. Biar gampang aja. Biar gampang, kan belum ngecamp ini kan buat makan siang. Makan lah, selesai makan ngobrol, ketawa ketiwi, hahihi, sejaman lah. Jam 4 mulai bergerak nih. Cuman gue bilang, nih kita mau bergerak udah jam 4 nih, menuju pos selanjutnya masih panjang, gue bilang. Sekitar 2-3 jam. Dari Cigeber Ciletik, lumayan panjang memang. Dah, tapi kita harus ngecamp di situ karena situ ada air. Udah akhirnya gini deh. Ini gue bilang nih kita pasti bakal ketemu malam. Kita bagi 2, gue bilang. Karena gue tahu kemampuan teman-teman gue, kemampuan speednya lah maksudnya ya. Ini yang 2 emang jalan cepet. Yang 1 agak lambat. Ya gue bilang, ya udah, lu kan bisa jalan cepet nih berdua. Ya udah nih, tolong bawa tenda, bawa kompor, bawa logistik. Nyampe duluan itu. Tapi yang pokok-pokok lah. Biar dibawa mereka duluan. Tujuannya begitu mereka sampai Ciletik, buka tenda, masak. Ya. Benar kan kayak gitu kan. Nah, terus gue di belakang bareng sama temen gue yang satu lagi yang agak lambat jalannya. Lu dampingin. Jadi dan gue juga nggak lenggang. Maksudnya nggak lenggang, tetap gue bawa flashlight, bawa kompor juga, bawa makanan juga tetap. Tapi tenda sudah duluan. Minimal gue bawa flashlight. Dah jalan duluan nggak apa-apa, mereka duluan. Gue jalan berdua. Sorry bang, ini cowok semua? Cowok semua, oke. Ya, jalan lah gue berdua. Nah di situ kena maghrib. Jadi antara Cigeber Ciletik gue kena maghrib tuh. Yang 2 lagi gue nggak tahu nih. Udah sampai lah mungkin ya, jalan cepet kan. Kena maghrib, gue bilang ya udahlah maghrib istirahat dulu. Istirahat bentar. Maghrib azannya udah kelar kan. Di handphone kan ada setelan alarm azan. Bunyi udah selesai, udah kita jalan lagi pelan-pelan. Udah jalan pelan. Setelah mulai masuk gelap, udah gelap nih. Pakai headlamp kan? Headlamp, temen gue pakai headlamp juga. Ya. Ada satu momen gue ngeliat kok kayak muka ya. Di mana tuh? Ya antara Cigeber Ciletik di jalur. Maksudnya di pohon kah atau di bawah? Nah itu nggak tahu kan gelap. Kan situasi udah gelap nih. Begitu gue center gini, kok kayak muka ya kata gue. Tapi balik lagi, gue nggak pernah mau ketika melihat sesuatu yang kayaknya nggak rada aneh di pikiran gue nggak mau mensugestikan itu menjadi hal-hal yang negatif. Jadi gue bawa ke arah logika, ke arah positif. Dalam hati gue, itu bukan apa-apa, itu bukan muka sebenarnya, itu cuma batang kayu. Gue meyakinkan itu gitu kan. Sekalian gue pengen buktiin yang kalau dicerita orang-orang kan kadang-kadang suka ngeliat ini nggak gitu. Gue coba membuktikan itu. Nah akhirnya gue coba. Enggak, itu bukan muka, itu batang kayu aja. Pohon rubuh. Gue meyakinkan itu di diri gue. Ayo kita samperin lah, pikir gue gitu kan. Samperin aja lah sambil jalan sejalur kan. Itu gue ngeliatnya kayaknya karena di depan jalur. Di jalur gue itu gue ngeliat di depan situ gitu. Samperin, begitu samperin gue center lagi tuh kan, bener batang kayu. Jadi dia pohon roboh. Kan batangnya begitu-begitu tuh. Nah itu ada salah satu batangnya yang begitu ke center kayak bentuk muka. Begitu samperin tuh kan batang kayu. Ya satu hal membuktikan bahwa sebenarnya itu buat gue ya, kalau buat gue itu sebenarnya dibawa ke arah sugesti positif aja, dibawa ke arah logis. Habis itu jalan lagi, gue juga ngeliat kok di atas kayak ada putih-putih. Putih. Masa iya tembok sih? Atau apaan gitu kan? Atau hal-hal yang gitu lah.
Tapi kan setahu gue di sini nggak ada bangunan. Kok bisa ada tembok? Iya. Gue yakin itu kalau nggak pohon ya udah langit. Tapi langit kan gelap udah malam. Pohon, gue yakin pohon itu. Pohon itu udah gue yakin banget. Lumut-lumutnya, lumut-lumut pohon. Oh iya, ada yang putih-putih gitu. Iya. Ya, benar. Dah, samperin lagi sambil jalan karena kebetulan gue ngeliatnya pas di depan gue terus. Depan gue gitu kan. Posisi temen lu tuh di belakang atau depan? Lupa gue. Tapi nggak gue jalannya dempet. Gue lupa cuman depan belakang gue, maksudnya dempet dan dia gue bilangin, tuh lihat putih-putih nggak? Itu apaan? Bukan itu ini bang. Iya benar, gue juga yakin itu ke arah situ gitu. Itu pohon doang. Itu dia. Untungnya temen lu juga positif juga. Positif. Udah akhirnya gue, samperin, ayo samperin jalan pelan-pelan. Tuh kan benar pohon, gue bilang gitu. Iya. Ya akhirnya di situ gue mematahkan asumsi itu kan. Benar. Buat gue pribadi loh, gue mematahkan asumsi bahwa ketika lu melihat sesuatu yang aneh, coba lu bawa ke arah apa namanya, ke arah positif, ke arah yang logis. Jadi jangan dibawa ke arah yang mistis, yang negatif. Gitu. Dan ternyata terbukti benar. Pohon lagi, gitu maksud gua. Ya itu karena beberapa kali ya orang sugestinya udah jelek duluan. Iya, ya kan? Betul. Itu yang bikin dia takut. Berawal dari pikiran kan? Ke mental, kena mental jadinya. Mental drop, jadi ke fisik. Iya, jadi halu. Iya benar. Sih gua pernah mencoba membuktikan itu. Termasuk juga kayak suara-suara gitu ya. Nah, kalau suara kan, kalau lu lebih sadari lagi kan banyak. Iya. Kayak orang ngorok lah, kayak orang jalan diseret lah, kayak apa gitu kan. Sebenarnya kalau diperhatiin lagi bisa jadi tuh ke arah suara air. Iya air. Iya, dari gitu kan. Iya benar. Atau suara apa, misalkan binatang lah seringan. Binatang. Yang paling sering binatang di semak-semak kan bunyi. Iya lagi. Gitu kan. Atau ya itu pohon kegesek. Gesekan pohon ya. Biasanya bunyi. Atau binatang. Iya kan kadang-kadang suara gitu kan suka bikin sugesti orang jadi jelek. Itu dia. Padahal sebenarnya binatang. Yang lebih sering orang takutin tuh menurut gue ya. Karena baru kejadian kemarin bang. Jadi gue lagi nongkrong di saung. Nah di saung itu kan belakangnya kebun. Iya. Banyak pohon-pohon tinggi. Nah ini ada Genzi nih. Genzi ini gue nggak tahu ya itu dia pernah main ke alam atau enggak, gue nggak tahu. Ada suara kayak suara nangis. Dia langsung nengok ke gue karena saat itu cuma ada berdua doang, gue sama dia. Dia langsung nengok ke gue giniin, kenapa lu? Itu bang, musang itu kawin, musang birahi. Di mana tuh? Di saung. Oh di saung ya. Saung yang di rumah, dekat rumah. Nah. Musang itu kawin. Kagak bang, gue setelin YouTube bang. Tuh, lu dengerin musang kawin. Suaranya kayak gimana? Ada berbagai jenis. Tuh, musang kawin kayak gini. Nih, yang salah satunya yang mirip kayak gini. Oh iya bang. Nah itu, lu kalau naik atau apa, kalau ada kayak gini, jangan lu sugesti jelek dulu dah. Iya. Bisa jadi ini musang birahi ini kayak gini. Binatang kan? Binatang. Nah lu kan belum tahu nih, belum pernah tahu suara musang kawin kayak gimana. Nih akhirnya lu denger, lu jadi tahu kan? Iya. Iya bang. Oh ya udah. Karena tiba-tiba banget dia nengok ke gue udah tahu musang kawin. Tiba-tiba dia nengok ngeliatin gue melotot. Kayak orang kaget ya. Bener, mukanya kelihatan kaget, mukanya kelihatan panik. Kagak itu musang kawin. Bener, gue cari di YouTube, gue setelin semuanya tuh, ada tuh, udah banyak. Lu percaya kan? Iya lagi bang. Nggak semuanya masuk ke mistis. Terutama ya kalau jalur gunungnya yang dilewatin pipa-pipa untuk warga ya. Biasanya kan pipanya ada yang bocor tuh ya. Itu jadi suara keras-keras. Jadi suara kan. Iya. Kayak pipanya bocor, muncrat. Iya itu. Itu yang bikin orang sugesti juga takut. Itu dia. Burung hantu. Ada burung hantu di kota juga ada burung hantu. Iya. Di rumah juga sering dengar suara burung hantu. Kalau nggak pernah dengar main Jatinegara deh. Banyak mah. Yang gue takutin cuma satu, hewan sih kalau di gunung. Iya sama. Berapa kali kayak yang kita terakhir Rinjani bang, turun Senaru kita kan. Iya.
gue lupa saat itu lagi tandeman sama siapa jalan, karena kan kita kebagi 2 atau kebagi 3 grup gitu. Saat itu kita berdelapan ya, Banyak. berdelapan kalau nggak salah, kebagi 3 grup kalau nggak salah. Nah gue di tengah-tengah posisi lagi jalan, tiba-tiba ya kan masuk Senaru tuh udah pohon-pohon semua tuh, tinggi-tinggi banget kan, hutan kan. Lagi jalan itu menjelang maghrib. Ya, ini kan maghrib. Maghrib kan, menjelang maghrib tuh di jalan tiba-tiba ya, kalau menjelang maghrib kan matahari masih ada dikit lah Ya. jadi kalau ada apa-apa yang lewat tuh kelihatan kalau di pohon. Nah itu ada hitam-hitam bang, loncat-loncatan di pohon. Gue berhenti, nggak tahu belakang gue siapa nabrak gue. Tiba-tiba berhenti aja gue, nge-freeze karena ekor mata gue udah ngeliat nih ada yang loncat-loncatan hitam. Gue takutnya macan kumbang. Iya pasti. Itu yang gue takutin, karena hitam loncat-loncat gue udah takut. Pas gue ngelirik, gue tengok ya inian apa, monyet yang hitam apa sih, lutung ya, tangannya panjang. Nah itu nggak taunya, udah dari situ gue jalan lagi. Pas udah gue prediksi oh ini lutung, ya udah jalan lagi gue. Binatang yang gue takut tuh binatang, bukannya hal-hal lain. Tapi ya sempat memang gue baca di sebelum kita berangkat, gue lihat di YouTube ya, sebetulnya pas kita lewat pintu Senaru tuh nggak boleh sampai malam sebetulnya. Iya. Ya kan. Tapi pas kita lewat nggak taunya banyak yang baru naik, bule-bule. Porternya juga banyak, ngecamp di pos 2 kalau nggak salah tuh. Banyak yang baru naik. Pas di situ kita berasa apa ya? Berasa jadi kayak kita yang turis. Ya karena bule semua sisanya. Bule semua, domestiknya dikit banget. Paling cuma dari selama kita perjalanan paling cuma ya 3 grup, 5 grup termasuk kita. Jadi bule di tanah sendiri. Itu bule dia. Kita bule di negara sendiri. Lahan cuci mata. Bahaya. Tapi fisik sih itu. Kalau ke situ emang harus fisik banget sih. Fisik lah cuma. Cuma pas udah ketemu segara anak udah seneng banget gua. Mantep ya. Mantep banget. Gue demen mancingnya. Wah, kita dapat berapa? 3 renceng ya. 3 renceng. Kita nggak bawa joran, kita nggak bawa senar, kita nggak bawa kail. Semuanya nemu di situ. Umpan pun nemu di situ, dapat 3 renceng. Betapa nggak tuh? Logistik kita hemat. Nah itu setelah itu kan kita lanjut ke Gili. Habis itu berapa hari kemudian kita ke Bali. Pas kita sampai Bali kan erupsi. Iya. Ya kan? Saat itu 2018 itu erupsi itu. Gunung Baru Jarinya. Saat itu ya itu orang rumah pada update ngeliat berita, callingin, gimana udah tenang, udah sampai Bali. Ya karena kita lihat videonya ya yang dari puncak lari-larian kan turun kan. Berdua ngopi Masih ada yang baru datang. Setahu gue di Gunung Pakuan ini maksimal tuh udah harus turun tuh jam 4 atau jam 5 sore. Iya. Ya kan? Jam 4 atau jam 5 sore. Masih lama ini kita. Masih lama. Kita sekarang masih jam 2. Jam 2, iya. Next ada rencana kemana lagi bang? Next selanjutnya belum tahu. Tapi gue pengen untuk ngisi waktu libur aja sih. Sabtu Minggu weekend tuh ke sini-sini aja lah. Sukamakmur aja ya? Iya. Ayo dekat dari rumah, kejangkau. Dekat dari rumah, nggak buang waktu. Ya. Pengeluaran juga sedikit. Ya worth it sih kalau menurut gue. Kalau dibilang gunung-gunung daerah sini kurang, terlalu pendek, terlalu nggak menantang, cobain dulu dah. Cobain dulu, jangan ngomong dulu. Karena nggak terduga, jujur nggak terduga. Karena ya awal gue juga mikirnya gitu, cuma 1000, cuma ini. Gue lihat di video, entah dari TikTok, entah dari YouTube. Iya. Oke juga sih, boleh coba. Dan ternyata memang mengejutkan, surprise. Harus coba sendiri, surprise-nya di mana. Aduh.
tinggal ampas nih bang. Mau seduh dulu ya lagi. Gimana? Seru kan ngobrol-ngobrolnya? Iseng aja sih itu mah. Nah, kalau teman-teman pengen bisa juga tuh datang aja ke gunung-gunung yang jangan terlalu tinggi-tinggi banget. Kalau terlalu tinggi banget kan berarti harus ngecamp ya. Ini mah nggak perlu ngecamp, iseng-iseng aja, naik ke atas sampai atas, ngobrol, ngopi. Yuk, kalau mau kita berangkat. Komen ya di bawah yang mau ikut buat next trip. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, subscribe dulu dong. Subscribe, di like, di komen. Ya, jangan lupa nyalain loncengnya. Jadi kalau ada video-video terbaru dari gua, lu langsung dapat notifikasi. Oke, bye.